Halo teman-teman, semoga tetap semangat dan ceria. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, walau kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Nah, karena kita masih di rumah saja, kesehatan dan kebersihan tubuh tetap harus dijaga ya teman-teman. Kali ini Bobo akan ajak teman-teman untuk mengenal sistem pencernaan manusia termasuk fakta-fakta menarik dari pencernaan manusia dan virus apa saja yang bisa mengganggu pencernaan kita. Bobo juga akan berikan 4 makanan yang bisa membuat teman-teman kenyang lebih lama. Mau tahu kan? Oh iya, sebelumnya apa nih menu teman-teman hari ini? Sebelum lanjut videonya, klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Pertama, kita pelajari dulu sistem pencernaan yang ada di tubuh kita ya teman-teman. Ternyata sistem pencernaan kita tidak dimulai dari perut, tapi justru dari mulut ketika gigi mulai mengunyah makanan. Kalau gitu, yuk langsung saja kita cari tahu Sistem pencernaan. Pencernaan dimulai di dalam mulut. Gigi memotong makanan. Kelenjar ludah menghasilkan enzim yang berfungsi untuk menghaluskan makanan agar mudah ditelan. Lidah mendorong makanan ke kerongkongan. Di kerongkongan, makanan didorong dan diremas agar masuk ke dalam lambung. Proses ini terjadi selama 5-6 detik. Lambung memiliki 3 fungsi. Menyimpan makanan selama 2-4 jam, melumatkan dan mencampur makanan dengan aneka enzim dan cairan asam lambung, memasukkan makanan ke usus kecil hingga lambung kosong kembali. Di usus kecil atau usus halus, zat-zat gizi seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral diserap oleh tubuh. Pankreas menghasilkan enzim, dan hati menghasilkan empedu. Enzim dan empedu itu membantu pencernaan dan penyerapan makanan di usus kecil. Bentuk usus kecil seperti pipa yang berdiameter 3-5 cm. Panjang usus kecil antara 6-8 meter, lebih panjang daripada tubuh kita. Sisa-sisa pencernaan yang tidak dapat digunakan tubuh masuk ke usus besar. Di usus besar, air dan mineral diserap sampai habis. Sisa-sisa itu lalu masuk dan berakhir di anus. Ayo, siapa yang sering mudah lapar? Nah, supaya kita tidak mudah lapar, kita bisa makan 4 makanan yang bisa buat kenyang lebih tahan lama. Langsung saja kita cari tahu 4 makanan yang bisa buat kenyang lebih lama. Makanan adalah kebutuhan utama bagi kehidupan semua makhluk hidup, termasuk manusia. Kita disarankan untuk makan 3 kali sehari untuk memenuhi asupan nutrisi pada tubuh, yaitu sarapan, makan siang, dan makan malam. Tapi kadang rasa lapar datang di luar ketiga waktu itu, sehingga kita makan camilan. Sayangnya, beberapa camilan tidak sehat untuk tubuh kita. Kalau kebiasaan ini sering dilakukan, bisa jadi kita mengalami dampak buruk, seperti kenaikan berat badan sampai obesitas. Supaya tidak mudah lapar, kita bisa makan 4 makanan yang bisa buat kenyang lebih lama. Yuk cari tahu. 1. Makan sup. Menurut penelitian, orang yang makan sup dengan kuah kaldu saat makan siang bisa kenyang lebih lama. Sup dengan kuah kaldu punya kalori 20% lebih rendah dan punya kandungan gizi yang besar. Karena itu, setelah makan sup, kita akan merasa kenyang lebih lama sehingga menghindari makan camilan. Usahakan untuk makan sup yang kaya protein, seperti sup kacang merah, kacang tanah, daging, ayam, dan ikan. 2. Telur. Telur bisa membuat perut kita kenyang sampai waktu makan berikutnya, karena telur mengandung banyak protein. Para ahli juga mengatakan bahwa orang yang makan telur akan mengonsumsi kalori dengan jumlah yang sedikit. 3. Ayam dan ikan.
Supaya tidak cepat lapar, kita juga bisa makan makanan yang mengandung protein rendah lemak. Protein rendah lemak ini bisa ditemukan pada daging ayam dan ikan, terutama tuna dan sarden. Selain tidak menambah berat badan, daging ayam dan ikan kaya akan protein dan akan membuat kita lebih kenyang. Oh iya, usahakan untuk makan ikan atau ayam yang diolah bukan dengan cara digoreng ya. 4. Gado-gado. Gado-gado adalah salah satu makanan tradisional Indonesia. Gado-gado terbuat dari berbagai macam sayuran yang dilengkapi dengan bumbu kacang. Karena itulah gado-gado menjadi salah satu makanan yang menyehatkan karena mengandung banyak serat, vitamin, dan mineral. Kandungan nutrisi ini bisa memenuhi kebutuhan gizi. Saat nutrisi tercukupi, kita akan kenyang lebih lama dan menghindari cemilan. Teman-teman, ada loh virus yang menyebabkan gangguan pada pencernaan kita. Cari tahu apa saja penyebabnya yuk. Norovirus, virus yang bisa sebabkan gangguan pencernaan. Sejak bulan September lalu, beberapa kakak mahasiswa di Provinsi Shanxi di Tiongkok mengalami gangguan pencernaan. Setelah diperiksa, ternyata mereka terkena penyakit yang disebabkan oleh norovirus. Ternyata penyakit yang dialami kakak-kakak mahasiswa di Tiongkok ini bukan penyakit baru loh. Kasus ini pertama kali dideteksi pada tahun 1972 di Norwalk, Ohio, Amerika Serikat. Karena itu, norovirus pada awalnya disebut virus Norwalk. Sebenarnya norovirus itu penyakit apa ya? Yuk cari tahu. Norovirus dan gejalanya. Norovirus menyebabkan seseorang mengalami gangguan pencernaan seperti diare, muntah, sampai demam. Penyakit ini sering disamakan dengan keracunan makanan karena penyebaran virusnya terjadi melalui makanan dan minuman. Tapi sebenarnya norovirus tidak selalu terjadi karena adanya kontaminasi pada makanan. Selain diare, muntah, dan demam, penyakit norovirus juga menyebabkan gejala umum lainnya. Misalnya panas dingin, sakit kepala, kelelahan, dan nyeri otot. Gejala-gejala ini memang terlihat tidak berbahaya, tapi diare dan muntah bisa menyebabkan tubuh dehidrasi. Norovirus bisa menular ke orang lain. Penyebaran virus penyebab norovirus ini bisa berlangsung dalam waktu 8 minggu. Maka itu, penyakit ini bisa menular dengan mudah dari satu orang ke orang lain. Biasanya gejala akan muncul sekitar 12-48 jam setelah terpapar virus dan akan berlangsung selama 3 hari. Lalu setelah bebas dari gejalanya itu, kita sudah bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Tapi kalau punya penyakit lain, proses penyembuhannya bisa berlangsung lebih lama. Pencegahan penularan norovirus. Norovirus bisa menyebar melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi virus penyebabnya. Karena itu, hal yang utama untuk mencegah penularan norovirus adalah menjaga kebersihan. Cara yang bisa dilakukan mirip seperti cara mencegah penularan virus corona loh. Misalnya, kita harus rutin mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir selama 20 detik. Lalu, sebelum memasak dan mengonsumsi makanan dan minuman, pastikan semuanya juga bersih. Mulai dari bahan makanan, alat masak, sampai alat makan juga harus dibersihkan. Jangan lupa juga untuk memasaknya sampai matang ya. Wah, menarik sekali ya mempelajari sistem pencernaan yang ada di tubuh kita. Nah, dengan mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, kita akan membantu menjaga sistem pencernaan tetap berjalan dengan baik dan tubuh kita pun tetap sehat. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Majalah Bobo agar teman-teman tidak ketinggalan video menarik setiap harinya. Dan jangan ketinggalan juga untuk selalu membaca Majalah Bobo yang terbit setiap hari Kamis. Teman-teman bisa berlangganan melalui krisnor.id. Kalau gitu, sampai jumpa lagi ya. Dadah! Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, komen, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!